Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap tatanan kehidupan masyarakat dunia termasuk Indonesia. Selain dampak kesehatan, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak ekonomi, sehingga mendorong pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan dengan menggunakan tatanan efektif government untuk menanggulangi dampak pandemi. Dengan memiliki jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang luas, ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah upaya untuk mengoptimalkan anggaran negara dan daerah untuk kebutuhan pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-19 yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Dilansir dari data covid19.co.id, hingga saat ini total kasus positif di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 5,32%. Kondisi ini mendisrupsi perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Oleh karena itu, desa menjadi salah satu fokus sektor pemerintah dalam penanganan COVID-19. Pada tahun 2020, anggaran dana desa ditetapkan sebesar 72 triliun. Di sini kami merekomendasikan alokasinya 30% untuk pelaksanaan BLTD tahun 2020. Pelaksanaan BLTD yang setidaknya dapat diterapkan selama 6 bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target tersebut sangat relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan penerima bantuan sosial merujuk pada penerima tingkat rumah tangga. Ketentuan dan mekanisme pendataan dan pelaksanaan BLTD haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar penerima dana bantuan tepat sasaran. Pemberian BLTD saat ini adalah langkah yang paling konkret untuk menguatkan regulasi antara pemerintah dengan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Jika saya menjadi legislator, saya akan melakukan fleksibilitas pembangunan dari berbagai aspek yang terdampak COVID-19, termasuk aspek ekonomi di berbagai daerah dengan mengoptimalkan fungsi masing-masing lembaga, serta mengedepankan penghematan pada aspek-aspek pembiayaan belanja tidak langsung dalam skema APBN. Selanjutnya, melakukan strategi kebijakan distribusi melalui skema pembagian bantuan tunai langsung atau BLT kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Melalui regulasi fungsi pengawasan, saya akan bekerja sama dengan lembaga masyarakat serta aparat hukum dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana bantuan sosial agar tidak terjadi penyelewengan serta memastikan data penerima dana tepat sasaran sesuai dengan ketentuan penerima bantuan sosial pada pasal 8A. Saya, Intan Tina, Dapil 1 Sumatera Barat, siap menjadi bagian Parlemen Remaja 2020.